Pendudukan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik, tetapi mereka bersikap hati-hati. Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan. Hal ini membuat para tokoh bersedia bekerja sama dengan Jepang. Jepang membentuk Romukyokai, panitia penggarap Romusa atau tenaga kerja untuk dipekerjakan pada proyek pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan lapangan udara. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak di bidang politik, yaitu dibubarkannya Majelis Islam Indonesia atau MIAI, dan Jepang juga melakukan pengawasan ketat terhadap gerak-gerik siapa saja yang dicurigai. Di bidang ekonomi, terjadi eksploitasi sumber daya sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Kemudian juga Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi setoran wajib. Romusa merosotnya produksi pangan dan kelaparan. Di bidang sosial, untuk kepentingan perang, Romusa menyebabkan sawah-sawah dan tanah-tanah kehilangan potensialnya. Pendidikan. Kondisi pendidikan di tanah air Indonesia menurun drastis. Bidang kebudayaan. Jepang mendidik warga negaranya dengan keras dan disiplin tinggi. Jepang sangat menghormati kaisarnya. Itulah latar belakang kebiasaan mereka memberi hormat ke arah matahari terbit. Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Ansur membangun semangat nasionalisme bangsa Indonesia, dan mereka melakukan rapat secara langsung. Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Jumbi Chotsakai. BPU PKI kemudian membentuk panitia kecil, disebut sebagai Panitia 9. Tugasnya adalah menyelesaikan rumusan dasar serta tujuan dan asas yang digunakan oleh Indonesia yang akan berakhir. BPU PKI melakukan sidang kedua. Dalam sidang BPU PKI juga membentuk 3 panitia, yaitu panitia hukum, dasar, dan panitia masalah. Jepang akhirnya tidak berdaya ketika Sekutu menjatuhkan bom atom atas kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Pada tanggal yang sama, Sekutu menjatuhkan bom atom kedua di Nagasaki. Tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar radio British Broadcasting Corporation atau BBC tentang kemungkinan Jepang akan menyerah kepada Sekutu. Para aktivis pergerakan di tanah air, baik tua maupun muda, mulai membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan. Golongan tua dan golongan muda akan memproklamasikan atau tidak, melainkan bagaimana proklamasi dilaksanakan, apakah dengan campur tangan Jepang atau tidak. Soekarno dan Hatta kemudian merencanakan untuk menggelar sidang PPKI pada tanggal 6 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus, golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Darmis, dan Syarul Saleh setelah menerima kabar menyerah Jepang. Sebelumnya mereka juga telah menerima kabar tentang rencana sidang PPKI. Mereka menanggapi rencana ini dengan kecewa. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, dan Syarul Saleh memaksa membawa Soekarno dan Hatta ke Ranges Dengklok atau peristiwa penculikan. Pada tanggal 15 Agustus sore, Soekarno dan Hatta mengundang pertemuan PPKI di kantor Dewan Sanyo Kaligi atau Dewan Penasehat Jepang di kalangan pribumi. Darwis dan Wikana diutus untuk menyampaikan 2 butir hasil pertemuan itu kepada Bung Karno dan Bung Hatta, yaitu yang pertama, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatan dengan Jepang dan harus bermusyawarah dengan pemuda. Yang kedua, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia malam itu juga, atau paling lambat 6 Agustus 1945. Ahmad Soebarjo bergegas ke Ranges Dengklok dan membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sejak hari Jumat pagi, 17 Agustus 1945, rumah Soekarno telah dipenuhi dengan sejumlah pemuda. Mereka berbaris dan tertib menunggu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati akan dikibarkan pada pukul 10.00 WIB. Saudara-saudara sekalian,
saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Soekarni mengusulkan agar perjuangan Republik Indonesia lebih revolusioner.